Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifuddin Zuhri. Saya adalah pengajar guru mapel agama Islam kelas 3 SD Islam 3 Saya adalah mahasiswa PPG Daljab batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 di kelas 3 dengan tema Kitab-Kitab Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Allahu Akbar. Baik, sebelumnya sama-sama tepuk semangat. Tepuk ceria. Ya, alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa ketemu lagi dalam pelajaran agama. Siapa yang cinta sama agama Islam? Alhamdulillah. Siapa yang tahu kitab agama Islam itu kitabnya kitab apa? Al-Quran. Pintar. Baik, hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab Allah? 4. Ada 4. Apa aja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Baik, sebelum kita mulai, kita coba nyanyikan dulu. Bisa kan? Ingat kan? Ingat? Bisa. Ya, kita nyanyi tentang kitab Allah. Judulnya kitab Allah. Siap? 1, 2, 3. Kitab Allah ada 4 yang wajib kita hafal. Taurat, Zabur, Injil, yang terakhir kitab Al-Quran. Taurat Nabi Musa, kitab Zabur Nabi Daud, kitab Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. iya, oke. Alhamdulillah masih ingat ya. Ya, baik. Selanjutnya, Pak Zuri akan menjelaskan tentang kitab-kitab Allah. Beriman kitab Allah, ya. Kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Ya. Ada berapa kitab Allah? 4. Ada 4. Kitab Allah ada 4. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Oke. Ini adalah kitab-kitab yang Allah turunkan dan wajib kita imani. Apa itu imani? Kita percaya. Kenapa? Karena kitab Allah. Memang ketika kitab-kitab ini diturunkan sesuai pada masanya, ya, pada masa-masa Nabi yang diberikan kitab-kitab tersebut. Nah, kemudian
Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu mempunyai bahasanya bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani yang mana isi dari maksud dari kitab Taurat ini adalah pertama berisi hukum-hukum syariat dan pedoman hidup bagi yang bagi Bani Israel. Taurat menekankan ajaran tauhid kepada keesaan Allah. Jadi tauhid itu adalah percaya kepada Allah, perintah untuk beribadah kepadanya, serta larangan menyekutukannya. Menyekutukan tahu? Menyamakan dengan selain Allah. Itu adalah dari isi utama kitab Taurat. Kemudian poin yang penting nih, kitab Taurat itu ada poin yang harus dia pahami. Taurat mengalami perubahan dan distorsi oleh tangan-tangan manusia, sehingga teks aslinya tidak lagi murni. Jadi kemurniannya sudah mulai hilang. Kenapa? Karena banyak dicampur tangan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau yang sekarang kitab Taurat itu tidak asli. Tidak asli. Karena apa? Tadi sudah distorsi, artinya sudah dimanipulatif, sudah banyak dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya keasliannya itu sudah tidak benar-benar asli. Tapi bagaimana kitanya? Kitanya bagaimana? Sebagai hamba Allah wajib beriman. Jadi tidak kita jadikan pegangan lagi, tidak. Ini pegangannya bagi Bani Israel zamannya Nabi Musa. Jadi mereka berimannya kepada Nabi Musa pada saat itu adalah kitab Taurat. Dulu waktu zamannya itu wajib kaumnya Nabi Musa ini wajib beriman, karena di dalamnya ada ajaran-ajaran tentang keesaan dan sebagainya. Nah, dari Al-Qur'annya ada di surat Al-Maidah ayat 4 bahwa Taurat diturunkan sebagai petunjuk dan cahaya. Nih, jadi memang Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa untuk menuntun, mengajak kepada kaumnya, yaitu Nabi Musa. Siapa kaumnya? Bani Israel. Oke, selanjutnya kitab Jabur. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, kitab Daud bahasanya kalau tadi Ibrani, kalau Nabi Daud bahasanya bahasa Suryani. Untuk apa? Nih, berisi pujian, doa, zikir, dan hikmah. Jabur tidak memuat hukum syariat. Beda ya. Kalau tadi itu Taurat ada hukum syariat. Di sini tidak memuat hukum syariat. Syariat baru ya, maksudnya syariat baru tidak ada. Dia syariatnya ikutin lagi dengan syariat yang lama. Berfungsi sebagai penguat, ya, sebagai penguat keimanan dan pengingat besar kepada Allah. Jadi syariatnya itu tidak dibuat baru lagi. Kenapa? Karena ini adalah bangsanya masih sama. Bangsa siapa? Siapa bangsa siapa? Taurat tadi Bani Israel sama, tapi beda nabinya. Tadi Taurat Nabi Musa, sekarang Jabur Nabi Daud. Makanya tidak ada syariat lagi yang baru, tapi berfungsi sebagai penguat
lebih menguatkan lagi ya petunjuk tentang keimanan, pengingat kebesaran Allah. Poin atau tujuan utama yang di dalam kitab Jabur adalah kitab yang penuh dengan syair-syair dan nasihat spiritual. Syair itu kayak lagu ya, misalkan Tolatullah salamullah, itu syairnya. Jadi seperti itu. Jadi pada saat itu syair-syair yang banyak disampaikan. Syairnya juga tidak sembarangan, kayak pantun kali kita ya. Naik gunung, makan semangka, makan durian. Yang nangis jangan nyangka. Misalkan gitu. Boring jadinya. Ya. Oke? Itu jadi syair di dalam kitab Jabur. Kemudian dalil Al-Qur'annya apa? Di dalam surat Al-Isra surat Al-Isra ayat 55 ya. Nanti kalau di kita ini kita disebutkan bahwa Allah memberikan Zabur kepada Nabi Daud. Jadi memang di dalam Al-Quran sudah dijelaskan kalau Nabi Daud itu diberikan kitab, yaitu kitab Jabur. Ya, selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil dikhususkan untuk Nabi Isa alaihissalam. Diturunkan Nabi Isa. Ini juga bahasanya beda lagi. Tadi Suryani ya, Jabur itu Suryani. Ini kolaborasi antara bahasa Aram atau bahasa Suryani. Jadi dia menggabungkan. Kemudian isi utamanya apa? Beda lagi dengan Taurat dan Jabur. Isinya mengajarkan kasih sayang. Kasih sayang, beriman kepada Allah, menyempurnakan ajaran Taurat. Injil juga mengabarkan kedatangan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Jadi kitab Injil itu kalau yang sekarang itu sama dengan kitab-kitab yang lain. Sudah banyak yang dimanipulasi atau dirubah. Nah, kitab Injil ini kalau yang benar, Injil yang benar adalah dia menjelaskan tentang hukum-hukum tadi, tentang kasih sayang, tentang iman kepada Allah, juga mengabarkan tentang akan ada datangnya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sudah dijelaskan di dalam kitab mereka. Tapi oleh mereka dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kitab Injil sekarang sudah banyak yang dirubah. Bahkan mungkin saja disebut tentang kedatangan Nabi Muhammad, mungkin saja dia hilangkan, ada sebagainya. Ya, kemudian poin pentingnya apa? Injil asli, ingat ya, Injil asli juga mengalami perubahan dan penyimpangan sehingga teks yang ada saat ini tidak lagi murni seperti aslinya. Jadi yang tadi Pak Zul sebutkan, Injil itu tidak seperti Injil yang dulu yang dibawa oleh Nabi Isa. Sekarang Injil orang banyak yang menggunakan siapa? Agama apa? Nasrani. Tapi disayangkan pada saat sekarang Injil yang itu tidak murni, sudah tidak benar lagi Karena apa? Banyak yang dirubah oleh mereka. Nah, inilah akibatnya Allah turunkan lagi kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini sebagai penyempurna, ya, penyempurna untuk kitab-kitab Taurat, Jabur, Injil, itu disempurnakan di sini di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran ini sudah dikatakan
bahwa Allah akan menjaga kitab Al-Quran. Tidak akan ada orang yang bisa memanipulasi lagi seperti kitab-kitab yang lain. Ini Allah jaga. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad pada tanggal berapa? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Allah turunkan kitab Al-Quran. Sekaligus itu adalah pengangkatan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Ketika sedang berkhalwat, ya sedang sendiri sedang tafakur, sedang berpikir, sedang merenung bagaimana caranya mengajak pada saat itu kaum Quraisy untuk beriman, ya bingung. Lagi berpikir dulu, tiba-tiba malaikat Jibril datang langsung. Iqra Ma'ada bikori Iqra, kata malaikat Jibril, Iqra, baca. Aku tidak bisa baca. Ma'ada bikori, aku tidak bisa baca, kata Rasulullah. Lantas langsung dituntun oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Nih, bahasanya bahasa apa? Arab. Karena orang Quraisy itu orang-orang Arab. Ya, jadi gunakan bahasa Arab. Isi utamanya apa? Merupakan petunjuk hidup yang lengkap bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Nih, sampai akhir zaman, berarti sampai kapan? Kiamat. Allah jaga, nak. Al-Quran menyempurnakan ajaran kitab-kitab sebelumnya dan menjadi pedoman syariat terakhir. Ya, jadi Al-Quran ini yang tadi Pak Zudi sebutkan bahwa sebagai penyempurna. Jadi yang tadinya kitab Taurat, Zabur, Injil itu belum sempurna, disempurnakan di dalam Al-Quran secara menyeluruh. Ya, di situ ada tentang kasih sayang, tentang syariat, tentang hukum, tentang keesaan Allah dan sebagainya. Lebih sempurna lagi. Nah, ini adalah sebagai kitab yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad. Setelah itu tidak ada kitab-kitab yang lain. Berarti ada berapa kitab? Ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Lalu kita bagaimana, nak? Untuk semuanya itu harus kita imani. Kita harus percaya. Jangan kita bukan kitab saya, nggak boleh. Karena itu adalah kitab Allah. Kitab Allah berarti harus kita apa? Kita percaya, kita imani. Kitab yang dibawa oleh yang dibawa oleh Nabi Musa harus kita imani, yaitu kitab Taurat. Nabi Daud, kitab apa? Zabur. Kitab Injil, Nabi Isa. Itu harus kita imani, kita percaya, tapi tidak kita jadikan pedoman lagi. Tidak bisa kita jadikan pegangan lagi. Yang kita jadikan pegangan adalah kitab Al-Quran. Poin penting di dalam Al-Quran nih, terjaga kemurniannya oleh Allah. Tadi Pak Zuri bilang di dalam surat Al-Hijr, ya, di dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah menjaga Al-Quran, ya, dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya murni, nah. Tidak akan bisa dirubah-rubah Al-Quran oleh orang lain. Kemudian berisi tauhid, ya, isi Al-Quran nih.
ada tauhid, tentang akhlak, tentang ibadat, tentang hukum, tentang sejarah, tentang ilmu pengetahuan. Berarti lebih sempurna. Dari kan tadi kalau Taurat cuma dalam syariat, Zabur juga syariat dan hukum. Kalau Injil tentang kasih sayang dan keesaan. Kalau ini Al-Quran semuanya, melingkupi semuanya. Ya, ini adalah kehebatannya Al-Quran. Jadi jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Mukjizat Al-Quran ini merupakan mukjizat yang paling besar, ya, karena diturunkannya di saat bulan Ramadan, dan itu tidak perjuangan yang Rasulullah lakukan itu tidak sedikit. Nah, kenapa? Karena setelah itu Nabi Muhammad langsung sakit. Kenapa sakit? Karena sebelumnya nggak pernah ketemu malaikat Jibril. Ketika datang langsung dipeluk sama malaikat Jibril. Iqra, kan takut, kaget kan? Hah? Mana bikori? Iqra, mana bikori? Iqra, mana bikori? Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai sekian. Itu adalah perjuangan Rasulullah. Sakit nak, dibawa pulang oleh pamannya, dibawa pulang. Kenapa? Dibawa pulang oleh sahabat, ya. Ketika di rumah istrinya, di situ sudah Siti Khadijah. Di situ ditanya, kenapa? Selimuti aku, selimutin. Selimut, minta selimut, kalian menggigil nak. Kenapa? Aku baru saja ditemukan oleh malaikat Jibril. Aku diberikan wahyu. Menggigil nak. Pamannya Nabi Muhammad datang. Siapa pamannya? Abu Thalib. Abu Thalib datang nak. Itu menanyakan siapa yang mau menjahati Nabi. Abu Thalib marah banget, ya, karena memang dia tugasnya menjaga. Siapa aja yang macam-macam akan berhadapan sama aku, kata Abu Thalib kan. Ditanya, siapa yang menjahati kamu? Tidak ada. Kata Rasulullah, tidak ada. Rasulullah tidak bercerita dulu. Kenapa? Takut nanti orang salah paham. Jadi disimpan dulu. Baru setelah aman, Rasulullah mengatakan baru saja mendapatkan wahyu dari Allah. Ya. Nah, ini adalah kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Nah, ini adalah contoh bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Bisa nggak? Enggak, bahasa Suryani juga nggak bisa. Karena kita memang bukan zamannya. Tapi kita cukup tahu aja. Ini cek jain enggak ini dah, enggak, ya. Hampir kalau dalam itu apa ya? Apa yang sering kita lihat dah. Kalau di dalam ini ada cetakannya, di dalam cetakan. Tapi yang pasti ini adalah bahasa Ibrani yang bahasa dari kitab yang sebelumnya. Ini bahasa Suryani. Oke, itu saja ya. Mudah-mudahan kita semua dapat Allah berikan tuntunan kepada kita semua. Nah, ini adalah surat Al-Alaq yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika sedang berkholwat. Kholwat itu artinya sedang menyendiri, sedang bertafakur. Datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah. Ini dia, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram
alladzi 'allama bil allamal insana ma lam ya'lam kalla Innal insana layatgha ar-ra'ahus inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara kalla la illam yantahi lanasfan bin nasiyatin kazibatin khatiyah fal yad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tutihu wasjud Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Hari ini cukup ya materi kita. Nah, selanjutnya Pak Zuri akan memberikan latihan. Kamu cukup dikerjakan sesuai pertanyaannya, jawab dengan benar. Jangan asal-asal. Itu namanya ngas. Itu bisa bisa nggak masuk bisa nggak disayang nggak disayang nggak disayang nggak disayang semuanya jadi nggak makanya jawab yang benar. Oke? Silakan dikerjakan. Baca basmalah, jangan lupa itu awal dengan kita berbuat sesuatu biar diridhoi Allah. Ya. Sebentar. Ya. Nah, kamu cukup. Ya. Yang pertama ada berapa kitab Allah? Yang kedua jangan disebutin. Yang kedua rukun iman keberapa iman kepada kitab Allah? Yang ketiga tuliskan kitab-kitab Allah. Yang kedua Rukun iman keberapa kitab beriman kepada Allah? Rukun iman keberapa? Maaf. Jangan terburu-buru, kerjakan dengan baik dan benar. Mana? apa? Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Kalau nggak bisa nanti baju dimasukin ke barak militer. Siapa yang mau ke barak militer? Oh, mau? Nggak, Pak Zuri nggak mau. Ya, belum? Udah? Nanti kita bahas bareng-bareng. Aku tahu-tahunya jadi militer, Bang. Oh, jadi militer. Jadi militer. Emang mau jadi militer? Enggak. Karena sepanjang ini Mas, ayah ada kayak yang nakal terus di barak militer di. Iya, daerah Jawa Barat. Iya. Dari Kalau Jakarta enggak, Jakarta masih berpikir yang jernih. Artinya, artinya kita masih mengarahkan kepada yang lain, tidak langsung ke militer dulu. Tapi kalau ntar nggak bisa juga, di barak militer. dibawa masukin ke combro, jadi makanan. Biarin aja. Mau jadi combro? Hah? Combro, tahu combro? Makanan.
makanan dari singkong isinya oncom. Ah, belum pernah ya? Enak. Combro, misro. Cokro itu apa? Oh, roti. Pak Juri baru tahu. Cokro. Combro tahu combro? Combro, ada nyanyinya. Combro dibuatnya dari apa? Singkong. Ya. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan. Apa? Nggak apa-apa. Ya Allah, Pak. Bapak 3 tahun kan. Hey. Iya. Oke, bismillah. Nggak apa-apa. Kalau lupa nggak apa-apa. Udah terlanjur nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Besok jangan lupa baca tulis bismillahnya. Siap, Pak. Siap, Presiden. Sudah semuanya? Oke. Boleh. Ya, udah nggak apa-apa. Habis ini kita lanjutin pelajarannya. Pelajaran yang lain. Olahraga ya? Hah? Oh, bindo. Hah? Ora apa-apa. Yang penting jangan tak sobek-sobek. Ya, jangan tak sobek-sobek. Oke. Juga jangan sobek. Nah, itu jangan. Sobek. Hah? Wong Cina iya jangan. Chong ling ren jang wang. Itu bahasa Cina. Ya. Ayah. Oke, ya cukup ya. Alhamdulillah cukup pada hari ini pelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas dapat kamu pahami. Sebelum Pak Juri tutup, Pak Juri ulang lagi. Kitab Allah ada berapa? Kitab Allah ada 4. Yang pertama kitab Jabur untuk siapa? Nabi Musa. Kitab Injil Muhammad Al-Quran. Ya, baik itu saja ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah ketemuan lagi kita pada waktu yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.